Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Komputer yang kita kenal saat ini merupakan evolusi dari perubahan teknologi komputer yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Secara umum, revolusi komputer sepanjang sejarah manusia paling tidak mencakup beberapa generasi. Yang pertama yaitu komputer generasi 1, tahun 1943. Pada fase ini, mulai ditemukan komputer berjenis ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dengan tujuan untuk menghitung tabel tembakan senjata. Kemudian komputer generasi kedua, tahun 1948 sampai dengan 1956. Pada fase ini ditemukan model komputer LARC yang dikembangkan oleh Laboratorium Energi Atom. Lalu komputer generasi ketiga, tahun 1958. Pada fase ini ditemukan sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit, berbentuk piringan kecil dari pasir kuarsa yang dapat menghilangkan panas pada transistor. Dan yang terakhir yaitu komputer generasi 4, tahun 1971. Pada fase ini mulai dibuat chip Intel 4004. Jumlah PC melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai penggolongan komputer. Jenis-jenis komputer dapat dibedakan berdasarkan data pengolahnya, berdasarkan kegunaannya, dan juga berdasarkan ukurannya. Yang pertama, komputer berdasarkan data pengolahnya. Berdasarkan data pengolahnya, komputer dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada digital komputer, analog komputer, dan hybrid komputer. Nah, kalau berdasarkan kegunaannya, jenis komputer dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada special purpose computer dan juga general purpose computer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama itu mikrokomputer, mini komputer, small komputer, medium komputer, large komputer, dan juga super komputer. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan sebuah informasi, sehingga perlu elemen pokok seperti hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan peralatan dari komputer itu sendiri. Ciri-cirinya dapat terlihat dan dapat diraba. Hardware merupakan perangkat keras komputer. Terdiri dari perangkat keras dasar, yaitu monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Yang kedua yaitu perangkat keras tambahan, yaitu printer, headset, LCD proyektor, speaker, scanner, modem, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada software. Software merupakan program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Software merupakan perangkat lunak komputer, terdiri dari sistem operasi atau operation system, digunakan sebagai landasan jalannya sistem operasi komputer, contohnya Linux, Unix, FreeBSD. Lalu ada bahasa pemrograman, yaitu software yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer dalam membuat suatu program dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Dan yang terakhir yaitu brainware. Brainware merupakan komponen manusia sebagai pengguna komputer. Secara sederhana, dapat dikelompokkan ke dalam manajer sistem informasi, analisis sistem, programmer, operator, dan yang lainnya. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman-teman saya, dan saya di sini akan melanjutkan mengenai arsitektur komputer dan arsitektur komunikasi. Arsitektur komputer ini adalah suatu atribut-atribut atau komponen-komponen yang penting yang ada dalam komputer. Contohnya seperti hardware dan software. Nah, hardware dan software ini banyak kita jumpai ketika kita mengerjakan suatu tugas kita, suatu pekerjaan kita. Pasti di dalam komputer terdapat hardware dan software. Kemudian ada yang namanya arsitektur communication. Arsitektur komunikasi ini adalah suatu
alat yang digunakan oleh kita banyak orang sebagai pengantar informasi dari satu tempat dan ke tempat lainnya. Nah, dibagi menjadi dua juga, ada arsitektur komunikasi secara online dan arsitektur komunikasi secara offline. Kalau online ini secara langsung dan offline ini harus menggunakan alat atau media, baru kita bisa menghantarkan informasi ke tempat lain. Saya akan meneruskan tentang evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem fisik perusahaan terdiri sumber-sumber daya yang berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Contoh penyimpanan persediaan untuk menyimpan barang persediaan. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah sistem sesuatu terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya, adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi lingkungan melalui aliran sumber fisik. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan sistem lingkungannya. Yang pertama ada sistem prosesan transaksi. Sebelum ada komputer, perusahaan menggunakan konsep sistem dari kombinasi proses manual, mesin pembukuan, atau sistem elektronik. Yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sistem berbasis komputer menyediakan informasi bagi pengguna kebutuhan yang serupa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kemudian, kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam sewaktu-waktu tertentu. Sekian penjelasan mengenai pengenalan komputer yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.